Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Khairinisa, NPM 21510200113, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi di sini saya akan mengumpulkan tugas dari mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Ibu Diah Muminatul Hashimi, Magister Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menganalisis sebuah jurnal yang berjudul Adab Membaca Al-Quran, ditulis oleh Mustafa pada tahun 2017. Adab sebelum membaca Al-Quran, adapun syarat-syarat membaca Al-Quran yang harus dipenuhi antara lain: 1. Niat. Adab membaca Al-Quran sebelumnya harus difokuskan niat beribadah dengan menjalankan perintah agama Allah. Artinya mengabdi kepada Allah sebagai Tuhan yang menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat ajaran agama Islam sebagai pedoman hidup manusia, hidup di alam dunia menuju alam akhirat. Kedua, suci dari hadas kecil dan besar. Adab membaca Al-Quran sebelumnya disyaratkan suci dari hadas kecil dan besar. Artinya, bagi seseorang yang ingin membaca Al-Quran tidak menanggung beban berupa hadas kecil yang diakibatkan dari perbuatan buang air kecil maupun buang air besar, serta keluar angin dari dubur. Ini bisa dihilangkan dengan berwudu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Membaca Al-Quran disyaratkan menghadap kiblat. Ini dilakukan karena Al-Quran adalah kalamullah yang berisi tentang asma Allah dan doa, sehingga menghadap kiblat merupakan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Yang keempat, menutup aurat. Membaca Al-Quran disyaratkan menutup aurat bagi orang yang membacanya karena menutup aurat merupakan sikap wirangi seseorang, dan pemikiran ini didasari atas penghormatan kepada kitab suci. Yang kelima, pakaian bersih dan suci. Pakaian merupakan sarana menutup aurat supaya aurat seseorang pembaca Al-Quran suci, ditutup dengan pakaian yang bersih dan suci. Yang keenam, tempat tidak najis. Membaca Al-Quran yang disyaratkan menempati pada tempat yang tidak najis, artinya tempat yang suci dari kotoran-kotoran. Yang ketujuh, membaca ta'awudz. Disyaratkan membaca ta'awudz sebelum membacanya karena ta'awudz merupakan lafaz yang berisi doa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan dan jin. Selanjutnya, adapun adab ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca dengan tartil. Tartil artinya bagus. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya melafadzkan huruf-huruf Al-Quran dengan jelas, bunyi hurufnya panjang pendek, ibtidah dan wakofnya, gunnah dan sukunnya yang sesuai dengan pedoman ilmu tajwid. Yang kedua, memperindah bacaan. Memperindah bacaan artinya menghiasi bacaan Al-Quran dengan suara yang indah, menyesuaikan bunyi huruf dan panjang pendeknya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Mengeraskan bacaan Al-Quran artinya melafadzkan huruf-huruf dari ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang, tidak ada suara yang samar atau ragu-ragu bagi yang membacanya, sehingga dapat didengarkan dengan jelas. Yang keempat, mengingat isi bacaan Al-Quran. Yang dimaksud mengingat bacaan Al-Quran adalah ketika seseorang membaca Al-Quran, keadaan mengingat isi bacaan yang terkandung di dalamnya. Isi kandungan bacaan itu meliputi akidah, akhlak, hukum, dan hikmah-hikmah, serta nilai-nilai yang ada di dalamnya. Yang kelima, menghayati bacaan Al-Quran artinya memperhatikan dengan mengkonsentrasi pikiran pada bacaan itu ketika membacanya. Yang keenam, menangis ketika membaca Al-Quran. Ketika mendengar lafaz Al-Quran, mengeluarkan air mata akibat dari bacaan yang menyentuh hatinya. Selanjutnya, adapun adab sesudah membaca Al-Quran. 1. Berpegang teguh pada Al-Quran. Berpegang teguh pada Al-Quran maksudnya menjadikan Al-Quran sebagai pemikiran. Yang kedua, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran maksudnya memberdayakan anggota badan, lisan untuk membacanya. Yang ketiga, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya adalah adanya perasaan yang cenderung mentaati perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan perintah Rasul yang tercantum dalam hadis. Yang keempat, meneladani akhlak Rasul sesuai dengan Al-Quran. Meneladani akhlak Rasul dengan cara mencontoh terhadap perilaku Rasul dari segi perkataan dan sikapnya. Yang kelima, muhasabah. Muhasabah artinya merenungkan diri dari amalan-amalan yang telah lalu dengan cara mengangan-angan dengan pikiran dan perasaan untuk memikirkan diri, merasakan perilaku ketika dilakukan suatu amalan tertentu. Jadi kesimpulannya, kita harus menerapkan adab-adab yang telah ditentukan saat ingin membaca Al-Quran. Tidak boleh semena-mena. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.